Di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, tempat kabut turun setiap senja dan suara burung malam terdengar seperti bisikan arwah. Hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Rian. Desa itu masih kental dengan kepercayaan lama. Warga percaya pada makhluk gaib, pantangan adat, dan cerita tentang kuyang yang terbang di antara pepohonan tinggi saat malam semakin larut. Rian adalah pemuda baik hati yang bekerja membantu orang tuanya di ladang. Wajahnya teduh dan sikapnya sopan. Banyak gadis desa menyukainya, termasuk seorang perempuan bernama Santi. Santi dikenal sebagai gadis cantik, namun tatapannya sering membuat orang merinding. Kulitnya pucat bersinar di bawah cahaya bulan, dan ia jarang terlihat di siang hari. Tidak ada yang tahu bahwa Santi bukanlah manusia biasa. Ia adalah kuyang. Menurut cerita turun-temurun masyarakat Kalimantan, kuyang adalah makhluk jadi-jadian yang pada siang hari tampak seperti perempuan biasa. Namun pada malam hari, kepalanya terlepas dari tubuh dengan organ yang menggantung, terbang mencari mangsa. Namun, Santi berbeda. Ia tidak pernah memangsa bayi, seperti legenda yang ditakuti warga. Ia menyimpan rahasia besar dan menahan nalurinya demi satu hal: cinta. Sejak pertama kali melihat Rian membantu seorang nenek menyeberangi jembatan kayu, hati Santi yang telah lama beku terasa hangat. Untuk pertama kalinya, selama puluhan tahun hidup dalam kutukan, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada rasa haus darah. Ia jatuh cinta. Setiap sore, Santi datang ke ladang dengan alasan membawa makanan. Ia berbicara lembut, tersenyum malu-malu, dan perlahan Rian mulai membuka hatinya. Rian tidak pernah menyadari bahwa perempuan yang dicintainya menyimpan rahasia mengerikan di balik kecantikannya. Namun, cinta mereka tidak berjalan tanpa rintangan. Di desa itu juga ada seorang perempuan lain bernama Maya. Maya adalah anak dari seorang dukun sakti yang disegani warga. Sejak lama Maya menyukai Rian. Ia tidak terima ketika mengetahui Rian lebih memilih Santi. Rasa cemburu berubah menjadi dendam. Suatu malam, Maya mengadu kepada ayahnya. Ia meminta sang dukun melakukan sesuatu agar Santi menjauh dari Rian. Sang dukun yang terkenal tamak dan haus kekuasaan segera melakukan ritual untuk membuka tabir gaib yang menyelimuti Santi. Dalam semedi panjangnya, ia melihat wujud asli Santi sebagai kuyang. Alih-alih takut, sang dukun justru tertarik. Ia ingin menangkap Santi dan menguasai ilmunya agar semakin sakti. Maya pun tersenyum puas. Baginya, yang penting Santi lenyap dari hidup Rian. Sejak malam itu, desa menjadi mencekam. Ayam berkokok tanpa sebab, anjing menggonggong ke arah hutan, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan kepala terbang di atas atap rumah. Santi tahu dirinya sedang diburu. Ia merasakan energi hitam sang dukun mengepungnya. Namun yang membuatnya lebih takut bukanlah ancaman itu, melainkan kemungkinan Rian mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat sempurna, sang dukun memulai ritual penangkapan. Asap kemenyan mengepul, mantra dilantunkan, dan tanah di sekitar rumah Santi dipasangi jebakan gaib. Santi yang sedang berbincang dengan Rian tiba-tiba merasa tubuhnya panas. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Rian, jika suatu hari kau melihat sesuatu yang mengerikan tentangku, apakah kau masih akan percaya pada hatimu? Rian tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Aku mencintaimu karena hatimu, bukan karena yang lain. Jawaban itu membuat air mata Santi jatuh. Malam semakin larut. Ketika Rian pulang, Santi tak mampu lagi menahan perubahan. Tubuhnya terkulai, dan perlahan kepalanya terlepas. Organ bergelayut seperti akar merah yang berkilau di bawah sinar bulan. Namun sebelum ia terbang tinggi, cahaya merah dari jebakan sang dukun menyambar Santi menjerit. Tubuhnya tertarik oleh kekuatan gaib. Di tengah penderitaan itu, Rian yang belum jauh dari rumah mendengar suara mengerikan. Ia berlari kembali dan menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Kepala Santi melayang di udara, terperangkap cahaya merah. Rian terhatu, tubuhnya gemetar. Dunia yang ia kenal runtuh dalam sekejap. Santi menatapnya dengan mata penuh cinta dan ketakutan. Maafkan aku,
Sang dukun muncul dari balik bayangan, tertawa puas. Ia mengakui pada Rian bahwa Santi adalah kuyang dan pantas dimusnahkan. Rian diliputi kebingungan dan sakit hati. Namun ketika ia melihat bagaimana Santi tidak pernah menyakiti warga, ia mulai berpikir, jika Santi jahat, mengapa tak ada bayi yang hilang? Jika ia monster, mengapa hatinya terasa begitu tulus dalam keberanian yang tak pernah ia tahu ia miliki? Rian berdiri di antara cahaya ritual dan Santi. Jangan sakiti dia, sang dukun murka. Pertarungan gaib pun terjadi. Angin berputar kencang, pohon berderak, dan tanah bergetar. Santi yang hampir kehilangan kesadaran mengumpulkan sisa kekuatannya. Ia tidak ingin membunuh sang dukun. Ia hanya ingin bebas. Namun Maya yang menyaksikan dari jauh berteriak memprovokasi ayahnya agar menghancurkan Santi. Dalam momen genting itu, Santi memilih mengorbankan sebagian kekuatannya untuk melindungi Rian. Ia melepaskan aura terang yang membuat jebakan gaib retak. Sang dukun terpental. Mantranya berbalik menyerang dirinya sendiri. Karena keserakahan dan niat jahatnya, api ritual membesar. Dan sang dukun terjerat oleh energinya sendiri. Maya menjerit ketakutan. Pertarungan berakhir ketika fajar menyingsing. Santi jatuh lemah ke tanah. Wujud kepalanya perlahan menyatu kembali dengan tubuh. Namun kekuatannya telah banyak terkuras. Rian memeluknya tanpa rasa takut. Aku tahu siapapun dirimu, hatimu tetap yang paling indah. Cinta Rian yang tulus mematahkan sebagian kutukan Santi. Meski ia tetap membawa jejak masa lalunya, sebagai kuyang, ia tidak lagi terikat oleh haus darah. Maya menangis menyesal melihat akibat dari kecemburuannya. Sang dukun kehilangan kesaktiannya dan diasingkan warga setelah kebenaran terungkap. Desa perlahan kembali tenang. Namun kisah cinta antara manusia dan makhluk gaib itu menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun tentang bagaimana cinta mampu mengalahkan dendam, tentang bagaimana hati yang tulus lebih kuat daripada ilmu hitam. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa cinta sejati tidak melihat rupa atau masa lalu seseorang. Keserakahan dan rasa iri hanya akan menghancurkan diri sendiri. Jangan pernah membalas kebencian dengan kebencian, karena kebaikan hati memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Sekarang pertanyaannya untuk kalian, para penonton. Jika kalian berada di posisi Rian, apakah kalian akan tetap menerima Santi setelah mengetahui jati dirinya? Dan jika kalian menjadi Santi, apakah kalian akan berani melawan masa lalu? Demi cinta sejati, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke channel Kreator Jampang untuk lebih banyak cerita horor penuh makna dan misteri setiap harinya.